Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Akselerator partikel. Ya, seperti namanya, akselerator atau akselerasi atau pemberian percepatan dan energi. Dalam hal ini adalah partikel. Ya, akselerator partikel bisa dietimologikan sebagai sebuah alat atau komponen yang difungsikan untuk mengakselerasikan atau mempercepat gerakan partikel yang berenergi, baik itu foton, proton, elektron, neutron, dan lain-lain, dengan bantuan magnetic field atau medan magnet atau arus listrik, hingga kemudian dapat bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dan umumnya partikel-partikel tersebut akan ditumbuhkan pada inti atom atau nuklida unsur lain untuk dapat menghasilkan unsur baru gabungan dari inti atom yang ditembak dengan partikel-partikel yang sebelumnya. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta dan cara kerja akselerator partikel. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sebenarnya ada bermacam-macam akselerator partikel di dunia ini. Seperti yang paling sederhana, yakni tabung sinar katoda, yang diketahui mampu menembakkan elektron dari katoda lalu menabrak anoda hingga kemudian menghasilkan sinar X. Tapi yang umum kita tahu adalah akselerator partikel besar seperti dalam laboratorium fisika di dunia, dan yang terbesar seperti dalam akselerator partikel di CERN Swiss, yang merupakan salah satu jenis akselerator sirkuler atau melingkar. Ya, asal Anda tahu, ada dua jenis akselerator partikel di dunia ini. Yang pertama adalah akselerator partikel linier. Akselerator ini membentuk lintasan sirkuit partikel sepanjang balok linier atau lurus. Dan kemudian yang kedua adalah akselerator partikel sirkuler atau melingkar. Akselerator ini jalur lintasan atau sirkuitnya berbentuk melingkar. Prinsip sirkuler akselerator ini paling umum digunakan di dunia, seperti pada siklotron di laboratorium. Asal Anda tahu, akselerator partikel siklotron pertama kali ditemukan dan dipatenkan oleh Ernest O. Lawrence di Universitas of Berkeley, California pada 1932. Tahukah Anda, pada prinsipnya siklotron mengolah medan magnet dan arus listrik berosilasi untuk mengakselerasikan partikel agar dapat bergerak sangat super cepat dan bisa menabrak atau membombardir target. Ya, siklotron terdiri dari beberapa komponen penyusun pembentuk sistem magnetik seperti ruang di yang tervakum, dua magnet besar Lewis siklotron yang dibingkai oleh bingkai persegi atau Cook, dan banyak komponen-komponen kelistrikan lainnya. Pada dasarnya sirkuit partikel dalam siklotron berjalur melingkar. Asal Anda tahu, dalam siklotron terdapat dua elektroda tembaga berbentuk D yang umum disebut dengan disk. Disk disusun saling berhadapan dengan membuat celah sempit lurus yang berada di antara kedua disk tersebut. Kemudian disk tersebut dikoneksikan dengan dua triode yang dihubungkan dengan frekuensi radio untuk menghasilkan arus tegangan listrik bolak-balik yang difungsikan untuk mendapatkan gaya dan percepatan dari polaritas bahan disk tersebut. Disk tersebut kemudian diapit dengan dua magnet besar, yakni magnet Lewis siklotron, hingga akan menciptakan ruang vakum dan medan listrik statis yang kuat pada disk tersebut. Dalam disk inilah yang nantinya proses akselerasi partikel akan dilakukan. Partikel akan dimasukkan melewati Cook atas hingga menembus sampai ke tengah celah di antara dua buah disk tersebut. Karena partikel-partikel seperti proton, neutron, dan lain-lain dimasukkan ke dalam medan magnet sekaligus medan listrik, partikel-partikel tersebut otomatis akan bergerak dengan rute setengah lingkaran, seperti yang dikatakan oleh gaya Lorentz, yakni jika sebuah muatan baik listrik atau partikel masuk ke dalam sebuah wilayah yang dialiri oleh medan magnet dan medan listrik, muatan atau partikel tersebut pastinya akan bergerak seperti laju skrup. Ya, bentuk lintasan melingkar tersebut sudah ditentukan oleh hukum Lorentz, yakni ketika pertama kali aliran partikel tersebut dimasukkan ke dalam siklotron di tengah-tengah celah dua disk atau konduktor tembaga,
partikel otomatis akan bergerak setengah lingkaran seperti yang dikatakan oleh hukum Lorentz. Barulah setelah itu peran osilator akhirnya dimulai. Di sini osilator atau disk akhirnya akan menghasilkan arus listrik bolak-balik. Ya, polaritas arus bolak-balik ini yang akan menambah percepatan. Jadi setiap kali partikel bergerak melalui celah atau garis lurus di tengah-tengah di antara kedua disk, polaritas memberinya daya atau dorongan hingga partikel akan bergerak lebih cepat dan partikel akan bergerak ke lempeng disk yang satunya. Setelah sampai di sisi disk lainnya, gaya Lorentz akan kembali bekerja untuk memperlebar rotasi jalur yang kedua dan akan kembali osilator disk akan membolak-balikan kutub agar mendorong partikel berjalan lebih cepat saat melintasi celah. Ya, hal itu terus berlangsung sampai beberapa kali sampai partikel benar-benar keluar dari ruang vakum disk. Dan diketahui saat keluar itulah energi partikel seperti elektron, neutron hanya 1 elektron volt bisa melesat hingga berenergi 80 kilo elektron volt atau 80.000 elektron volt. Hal itu akan membuat partikel meluncur dengan sangat cepat mendekati kecepatan cahaya. Saat keluar itulah partikel berkecepatan tinggi kemudian meluncur ke deflektor, di mana di dalam deflektor umumnya terdapat target yang akan dibombardir atau diiradiasi oleh partikel. Ya, berikut adalah cara kerja akselerator partikel dari Profesor Kardus. Profesor Kardus dari akselerator partikel di CERN Swiss mengabarkan.